peserta didik dan pembelajarannya. Video ini merupakan salah satu tugas pemenuhan UAS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Modul ajar. Untuk poin yang pertama adalah informasi umum. Penyusun saya sendiri Aditya Gisna Nugraha SPD, Institusi SMK Muhammadiyah Kartasura, tahun ajaran 2022-2023, kelas atau fase kelas 10 atau fase E. Elemen Bhinneka Tunggal Ika, capaian pembelajaran, mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal, dan mencintai produk dalam negeri. Alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berakhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan global. Dilaksanakan dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran untuk membiasakan dan menanamkan akhlak mulia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gotong royong. Peserta didik dapat bekerja sama dalam berbagai ranah kehidupan baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkebinekaan global. Menumbuhkan kesadaran dalam menghargai keragaman yang ada dalam lingkungan sekitar serta sebagai sarana dalam menghargai budaya dari luar dan memfilter budaya dari luar. Model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini adalah discovery learning. Untuk metode pembelajaran adalah ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, video pembelajaran, dan presentasi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam modul ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk dari keragaman budaya atau C2. Peserta didik mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia atau C4. Peserta didik mampu membiasakan atau menerapkan sikap menghargai keragaman budaya yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu beradaptasi dengan keragaman baru yang ada di suatu tempat di mana dia berada. Kita lanjut kepada kegiatan pembelajaran. Terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan, dilaksanakan selama 10 menit. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah orientasi, yaitu membuka dengan salam dan berdoa, memeriksa kehadiran siswa, menyiapkan fisik dan psikis untuk memulai pembelajaran. Nah, pada kegiatan orientasi ini terdapat pembelajaran diferensiasi yang diterapkan, yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Di sini guru memastikan bahwa lingkungan yang ada atau lingkungan kelas yang telah dilaksanakan pembelajaran dipastikan dalam keadaan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua peserta didik, sehingga tidak ada yang merasa terganggu dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah apersepsi, yaitu mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, dan memberikan pertanyaan pemantik. Yang ketiga adalah motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti pada modul ini dilaksanakan selama 60 menit. Nah, untuk tahap yang pertama adalah simulasi atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, guru memberikan penayangan, yaitu yang terdiri dari video pembelajaran, gambar, dan juga PowerPoint. Nah, penayangan ketiga jenis pemberian materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal ataupun mengarahkan pemikiran peserta didik pada materi yang akan dilaksanakan. Mengapa guru memilih 3 pembelajaran ini? Nah, di sini yang pertama adalah pertimbangannya diferensiasi proses, atau dimaksudkan bahwa setiap peserta didik merupakan insan yang berbeda mengenai gaya belajar, minat belajar, dan lain sebagainya. Maka guru memilih 3 jenis, yaitu dari video, gambar, dan juga slide ataupun melalui PowerPoint. Nah, selain itu, di sini juga guru mempertimbangkan terkait teori humanistik
yaitu di mana mengingat bahwa potensi dalam diri peserta didik itu berbeda dan dilaksanakan dengan memberikan keragaman sebagai pemenuhan kebutuhan siswa. Ini di sini ditujukan atau bertujuan untuk memahami ataupun mengakomodir perbedaan dan keragaman yang ada dalam kelas melalui teori humanistik. Nah, kita lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Nah, di sini peserta didik bertanya, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar, PowerPoint, dan video pembelajaran yang telah ditayangkan pada tahapan sebelumnya. Bisa kita amati pada gambar di samping, yaitu peserta didik aktif ataupun melaksanakan kegiatan bertanya. Nah, pada kegiatan ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik berpikir melalui pengamatan. Pemberian kesempatan pada peserta didik dengan tujuan melatih mental dan aktivitas mengamati, mendengarkan dalam merancang pengetahuan, atau melalui pengalaman selama proses pembelajaran. Di sini sesuai pada teori konstruktivisme, guru memperhatikan teori ini dalam pelaksanaan sintaks atau pada tahapan pembelajaran ini. Nah, kita lanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu data collection atau pengumpulan data. Peserta didik dibentuk menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa untuk mencari dan menggali atau informasi dari berbagai sumber yang tersedia, baik buku, artikel, YouTube, dan lain, serta mendiskusikan dalam kelompoknya untuk mengerjakan atau melaksanakan tugas yang diberikan guru melalui LKPD. Bisa kita amati pada gambar di bawah ini merupakan contoh ataupun simulasi pelaksanaan pengumpulan data yang telah saya laksanakan di SMK Muhammadiyah Kartasura. Nah, pada kesempatan ini kita memperhatikan dua aspek. Yang pertama yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Mengapa terdapat diferensiasi ini? Karena kita membagi kelompok menjadi 4-5 siswa sesuai dengan minat belajar dan gaya belajar yang ada dalam kelas, sehingga kita telah memetakan bahwa 1 dari 4-5 anak itu dikumpulkan sesuai dengan gaya dan minat belajarnya masing-masing. Dengan tujuan itu kita memperhatikan aliran konvergensi, atau di mana pembawaan yang ada dalam diri atau minat belajar dan lingkungan cara belajar menentukan suatu perkembangan yang ada dalam setiap individu. Dengan tujuan kita akan mengembangkan atau meningkatkan bakat yang ada dalam peserta didik melalui pengumpulan kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar, di mana agar nanti pada saat proses pembelajaran siswa merasa nyaman ataupun merasa aman karena lingkungan yang berada dalam kelompoknya merupakan satu yang sama ataupun secara tidak langsung memiliki minat dan gaya belajar yang sama. Kita lanjutkan, yaitu pada data processing atau pengolahan data. Nah, di sini siswa berdiskusi tentang materi yang telah didapatkan atau dicari mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua adalah mengolah informasi dari materi Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan sebelumnya maupun hasil kegiatan mengumpulkan informasi. Dan yang ketiga adalah peserta didik menyusun hasil pekerjaan dengan keragaman bentuk, diantaranya infografis, mind map, artikel, atau video pendek. Nah, pada kesempatan ataupun pada tahapan pengolahan data ini guru memperhatikan dua aspek, yaitu diferensiasi produk dan teori humanistik. Diferensiasi produk terlihat pada tahapan ini adalah siswa bebas memilih model atau bentuk pengumpulan tugas, yaitu infografis, mind map, artikel, atau video pendek. Sedangkan teori humanistik kita tarik lagi pada tahapan sebelumnya adalah guru mengumpulkan peserta didik pada satu kelompok dengan gaya dan minat belajar yang sama, dengan tujuan yaitu akan mengembangkan atau meningkatkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Dan pada pengolahan data ini sendiri tujuannya masih sama, yaitu agar dalam pengolahan data peserta didik mampu memaksimalkan potensinya melalui pengumpulan penyusunan tugas dalam mind map, artikel, ataupun video pendek. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi atau pembuktian, di mana peserta didik diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi Bhinneka Tunggal Ika, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan materi lain mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan, atau dalam secara garis besarnya terjadi diskusi atau tanya jawab dalam kelas antar kelompok atau antar peserta didik. Bisa kita amati gambar di samping adalah merupakan simulasi atau pelaksanaan
verifikasi atau pembuktian terkait materi atau modul ini, yaitu terdapat 5 jenis model atau 5 jenis tampilan dalam mempresentasikan. Baik, kita lanjut. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan kita bagi menjadi 2, yaitu pertama, peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari berdasarkan hasil diskusi, pemaparan, atau presentasi yang telah dilakukan oleh tiap-tiap kelompok. Dan yang kedua adalah guru memberikan penguatan terhadap hasil kesimpulan yang telah dilakukan peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari. Nah, pada kesempatan ataupun penarikan kesimpulan ini terdapat diferensiasi konten atau isi yang tercakup di dalamnya. Dalam hal ini guru harus mampu menyesuaikan dan mengakomodir alur pikir dan model pemahaman yang telah dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kita mengingat bahwa tadi kelompok yang telah kita bagi terdapat beberapa model dan gaya belajar. Di sini guru harus mampu mengakomodir perbedaan gaya belajar dan minat yang ada dalam kelas, sehingga guru menyesuaikan diri ataupun dalam pemberian simulasi ataupun penekanan refleksi dalam materi yang telah dilakukan, yaitu guru harus menyesuaikan sesuai dengan gaya belajar masing-masing sehingga pemahaman siswa dapat maksimal. Selain diferensiasi, di sini ada juga teori behavioristik. Nah, penekanan yang dilaksanakan guru dalam tahap kesimpulan merupakan salah satu upaya dalam perencanaan di mana diharapkan melalui segala proses pembelajaran dapat mengubah mengubah perilaku dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghargai keragaman yang ada. Nah, ini merupakan poin yang penting dari suatu proses pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah merubah baik itu kemampuan kognitif, afektif, dan lain sebagainya. Di sini kita ambil melalui implementasi keragaman, mulai dari memahami, siswa diharapkan dapat merubah perilaku dan memahami keragaman sehingga dapat terjadi ataupun terwujudnya suatu keharmonisan dalam kehidupan. Nah, di sini adalah penutup. Terdiri dari 10 menit, kita bagi menjadi 2, yaitu 2 peran. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik membuat kesimpulan dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya masuk kepada tugas guru, yaitu merefleksikan kembali materi tentang Bhinneka Tunggal Ika yang telah dilakukan pada pertemuan tersebut, memberikan apresiasi terhadap pekerjaan siswa yang telah dilaksanakan, melakukan evaluasi pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan pertemuan yang akan datang, menyampaikan materi pada pertemuan yang akan datang, serta menutup pembelajaran dengan membaca doa. Nah, di sini kita masuk ke dalam kita soroti, yaitu penutup yang dilakukan oleh guru adalah merefleksi. Di sini terdapat diferensiasi konten atau isi. Guru sudah kita sebutkan di atas bahwa guru harus mampu memahami keragaman atau gaya belajar yang berbeda dalam kelas. Nah, di sini ada lagi memberikan apresiasi terhadap pekerjaan siswa yang telah dilaksanakan. Itu merupakan diferensiasi proses. Guru harus mampu mengakomodir atau mengapresiasi berbagai proses yang dilakukan meskipun dalam kelas terdapat perbedaan atau keragaman. Nah, kita lanjut pengayaan, remedial, dan refleksi. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi dengan sangat baik, yaitu dengan cara memberikan ragam soal yang tingkatannya lebih tinggi. Untuk remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi, dilaksanakan dengan cara memberikan pengulangan materi dasar serta materi spesifik yang kurang dikuasai oleh peserta didik. Sedangkan refleksi adalah bertanya tentang perasaan, kesan selama mengikuti pembelajaran, yaitu bertanya tentang pemahaman yang didapatkan dan durasi waktu. Di sini refleksi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan sebagai acuan guru dalam mengevaluasi pembelajaran serta acuan dalam menyusun modul ajar yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, di sini adalah media pembelajaran yang diterapkan dalam modul ini adalah ada 3, yaitu PowerPoint, video pembelajaran, dan gambar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kita selanjutnya adalah instrumen penilaian. Penilaian kita kategorisasikan atau kita bagi menjadi 3, yaitu penilaian pengetahuan. Di sini terlihat ada rubrik penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, terdapat rubrik juga. Dan untuk ketercapaian P5 dimaksudkan adalah dalam pelaksanaan pembelajaran P5 kita harus memiliki rubrik penilaian untuk melihat ataupun memahami apakah pelaksanaan